Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan presentasi seperti yang hari kemarin, di mana ada 11 presenter dan masih ada 6 lagi ya, 6 lagi. 6 lagi yang akan melanjutkan. Di sini ada Ajeng Puspitasari ada. Ada, Dok. Oke, ada Alma Salsabila Akila ada. Ada, Dok. Kemudian Arfianis Rina Pradita ada. Ada, Dok. Kemudian Gita Mulyani 07 ada. Ada, Dok. Kemudian Jemima Pamela Sari Rosa F. Hadir, Sudah baik Dok. kan? Oke. Alhamdulillah, Dok. Kemudian ada Satria Arditama ada hadir? Hadir, Dok. Oke, baik. Kita lanjutkan pengundian pada siang hari ini. Siapa yang akan melanjutkan untuk sesi untuk presentasi pertama kali ya? Kita lihat. Oke, Alma ya yang pertama. Silahkan Alma untuk menyiapkan paparannya. Baik, Dok. Izin share screen ya. Silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaporkan tentang video yang telah saya tonton kemarin. Video yang saya tonton kemarin ini mengenai inseminasi buatan pada kalkun. Jadi video ini menceritakan tentang inseminasi buatan pada kalkun di peternakan kalkun yang ada di Britani. Sebenarnya isi dari video ini lebih menjelaskan ke alat bantu yang digunakan untuk meng-IB pada kalkun yang ada di sana. Jadi pekerja di sana ini yang baju hijau ini tugasnya itu mereka itu untuk mengkoleksi telur dan melakukan inseminasi buatan pada kalkun. Nah, mereka menyatakan bahwa inseminasi buatan pada kalkun itu merupakan bagian yang sulit dilakukan. Dulu mereka tuh melakukannya dengan metode namanya band-bag. Jadi band-bag itu di sini ada 3 pekerja. Pekerjaannya ini seperti membungkuk gitu untuk mengambil kalkunnya. Nah, pekerjaan itu sangat melelahkan karena untuk satu hari itu mereka bisa mengambil ekor pun di mana satu kalkunnya itu beratnya 12 kg. Jadi kalau di total sekitar 18 ton beban yang mereka angkat dengan posisi seperti ini. Lalu akhirnya di peternakan ini menggunakan alat bantu yang bernama Galley Comfort Bench atau bangku Galley Comfort. Dengan menggunakan bangku ini, pekerjanya itu posturnya jadi lebih baik dan geraknya itu jadi lebih leluasa karena tidak perlu membungkuk lagi. Untuk perlengkapan alatnya sendiri, yang saya perhatikan di sini ada armrest. Armrest itu kalau di posisi keseluruhan alat itu seperti yang ini yang saya tunjuk pakai panah. Ini tuh merupakan penyangga tangan pekerjanya sehingga selama melakukan inseminasi lengannya itu diletakkan di armrest. Lalu kalau pegangannya ini untuk mempermudah alatnya dibawa kemana-mana. Lalu di Galley Comfort Bench ini juga dilengkapi oleh inseminasi buatan, roda untuk mempermudah mobilisasinya, dan rem. Rem ini jadi ketika kalkunnya sudah selesai diinseminasi, dia akan seperti meluncur ke bawah. Jadi lebih membuat hewannya nyaman juga. Lalu kelebihan menggunakan Galley Comfort Bench ini mudah dipindahkan. Lalu untuk pekerja yang baru belajar untuk melakukan inseminasi buatan, ini juga akan mempermudah mereka. Lalu meningkatkan keberhasilan inseminasi yang dilakukan, meningkatkan kesejahteraan pekerja karena tidak perlu membungkuk lagi dan memperingan kerja mereka, lalu meningkatkan kesejahteraan kalkunnya juga karena kalkunnya lebih nyaman. Sudah, Dok. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Dr. Ulum.
Baik, terima kasih Alma. Ya, oke, silahkan teman-teman yang lain untuk bertanya atau mengomentari apa yang kurang jelas atau terkait apa yang dipaparkan oleh Alma. Silakan. Siapa? Assalamualaikum dok. Ya, waalaikumsalam. Silahkan, Saya Cemima. izin bertanya kepada Alma. Jadi kan tadi disebutkan bahwa penggunaan Gali Comfort Bench itu dapat meningkatkan kesejahteraan dari hewan dan manusia yang menggunakannya. Namun yang saya ingin tanyakan, apakah penggunaan Gali Comfort Bench ini dilihat dari sisi waktu dan biaya yang digunakan itu seperti apa? Kemudian yang saya ingin tanyakan juga, gimana sih sebenarnya penggunaan Gali Comfort Bench ini secara detailnya itu bagaimana? Karena saya masih belum terbayang. Terima kasih. Silahkan, Alma. Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin saya mau jawab yang cara penggunaannya dulu kali ya. Jadi kalau penggunaannya di situ kan, kalau sebelumnya, jadi ayam itu kayak di tempat, sebelum menggunakan Gali Comfort Bench, kalkunnya itu ditempatkan di kandang yang kecil gitu. Jadi untuk milih-milihnya pokoknya dia ditempatkan di suatu kandang yang kecil. Nah, kalau pakai Gali Comfort Bench ini ayamnya itu bisa ditaruh di kayak meja yang lebih tinggi gitu. Jadi nggak ditaruh di kandang yang lebih kecil. Terus kalau untuk cara kerjanya, jadi itu kan tadi operatornya ada 3. Yang pertama dia itu kayak yang milih kalkunnya, yang mana yang akan di IB selanjutnya. Lalu yang operator satunya itu yang semacam bantu handling gitu sebelum ke si Gali Comfort Bench-nya. Sama satu lagi yang operator duduk di Gali Comfort Bench. Nah, dia ini yang bertugas untuk melakukan inseminasi pada kalkunnya. Lalu di Gali Comfort Bench-nya sendiri itu kalau saya cari lagi kalau nggak salah, dia itu kayak semacam ada pedalnya gitu. Jadi pedalnya itu berfungsi untuk menghold kaki kalkunnya, jadi kayak lebih terbuka dan mempermudah inseminasinya. Nanti kalau sudah selesai diinseminasi menggunakan alat inseminasi yang ada di Gali Comfort Bench-nya, si kalkunnya itu ya akan diturunkan ke kandangnya lagi dengan remnya itu. Lalu kalau untuk efisiensinya, saya sempat menemukan semacam brosur dari si Gali Comfort Bench-nya ini dari internet. Di situ menyatakan salah satu kelebihannya itu kalau menggunakan Gali Comfort Bench ini dalam 1 jam itu bisa meng-IB kurang lebih 700 kalkun. Tapi sebelum pakai Gali Comfort Bench, saya kurang tahu berapa jumlah kalkun yang dapat di-IB tanpa Gali Comfort Bench. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Alma penjelasannya. Oke, baik. Jadi ini alat bantu ya. Alat bantu untuk memudahkan pekerja yang ergonomis. Gitu. Secara detailnya nanti bisa dilihat di videonya ya. Silahkan teman-teman yang lain untuk menengok kembali video full versionnya. Oke, kita lanjutkan untuk presenter selanjutnya yang akan melanjutkan setelah Alma. Kita undi kembali. Oke, ini dari sistem ya, bukan saya yang milih ya, Cem ya. Bukan yang bertanya ya, langsung bertanya gitu, bukan ya. Ya, saya izin share screen ya, Dok. Iya, silahkan disiapkan. Oke, sedang loading. Kita tunggu. Baik, silahkan di slideshow dan dimulai paparannya. Saya izin memulai ya, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Jemima Pamela Sari Rosaef dengan NPM 13021220012. Pada siang hari ini akan sedikit menjelaskan tentang teknik IB pada domba. Ya. Domba merupakan salah satu sumber protein hewani yang permintaannya semakin hari semakin meningkat, maka dibutuhkan adanya peningkatan dari populasi dari domba, kemudian produksi dan produktivitas dari ternak itu sendiri atau domba. Maka salah satu upaya yang dapat digunakan adalah dengan melakukan inseminasi buatan. Inseminasi buatan merupakan proses memasukkan semen ke alat kelamin
reproduksi betina yang sehat dengan menggunakan alat inseminasi oleh manusia yang meniru seperti proses kawin alami agar ternak atau hewan tersebut menjadi bunting. Keuntungan yang dapat didapatkan dari inseminasi buatan ini adalah seperti digunakannya inseminasi buatan ini seperti alat pemulia biakan, di mana akan mendapatkan genetik yang baik, kemudian kapasitas breedingnya meningkat 30-50 kali lipat dan mengurangi berbagai venereal disease yang mungkin terjadi jika melakukan kawin alami. Kemudian biaya yang dikeluarkan juga lebih mudah jika dibandingkan dengan pemeliharaan pejantan. Namun dalam inseminasi buatan pada domba atau kambing ini terdapat beberapa masalah seperti adanya umur semen yang pendek. Yang saya baca itu ketahanan semen domba itu di suhu ruangan motilitasnya itu sekitar 6 jam. Kemudian bentuk serviksnya yang khas dari domba itu seperti ada flap-flapnya seperti itu. Kemudian maka untuk melakukan inseminasi buatan pada domba dan kambing itu membutuhkan suatu keterampilan. Kemudian sebelum melakukan inseminasi buatan, maka dilakukan seleksi dan pengelolaan pejantan dengan breeding soundness examination pada domba atau kambing. Yang pertama adalah melakukan physical examination seperti mengetahui struktur tubuhnya, kemudian mengetahui body conditioning score-nya, selanjutnya pemeriksaan organ reproduksi dengan melakukan palpasi pada penis, preputium, testis, dan epididymis. Selanjutnya dilakukan juga pengukuran dari skrotum, di mana biasanya umur yang semakin meningkat, umur semakin tua akan lingkar skrotumnya akan semakin lebar juga, semakin panjang juga, yang akan berpengaruh pada output dari spermanya. Kemudian dilakukan juga koleksi dan evaluasi semen dan pemeriksaan mikrobiologi atau parasit. Kemudian untuk koleksi dan evaluasi pada semen pada domba itu dapat dilakukan dengan vagina buatan, elektroejakulator, dan massage. Kemudian evaluasi yang dilakukan adalah secara mikroskopis dan makroskopis untuk menentukan kemampuan perkawinan dan untuk menghasilkan keturunan yang baik. Kemudian dari semen beku ini memiliki standar nasional Indonesia seperti memiliki spermatozoa motilitasnya itu minimum 40%, kemudian kecepatan sel bergerak maju ke depan itu 2, dan kemasannya itu biasanya berukuran 0,25 mili yang mengandung 50 juta sel sperma, dan untuk domba kambing itu berwarna kuning strawnya. Kemudian dalam pengolahan semen dilakukan juga pengenceran semen baik pada semen cair dan semen beku. Di sini bahan-bahannya komposisinya ada tris, minometan, kemudian ada fruktosa, asam sitrat, kuning telur, kemudian ada juga gliserol, aquabides, antibiotik penicillin, dan streptomycin. Kemudian sebelum melakukan IB harus diketahui siklus estrus dari domba betinanya, di mana siklus estrusnya itu pada domba itu 17 hari dan pada kambing 21 hari dengan panjang estrus sekitar 24 sampai 36 jam pada domba dan 24 sampai 48 jam pada kambing. Untuk waktu ovulasi yang terjadi adalah 24 sampai 27 jam setelah onset estrus pada domba dan 24 sampai 36 jam setelah onset estrus pada kambing. Maka waktu IB yang terbaik adalah pertengahan waktu estrus, di mana panjang estrusnya itu sekitar 36 jam. Maka waktu yang terbaik itu di pertengahan 15 sampai 20 jam dari estrus. Kemudian teknik IB pada domba itu dapat dilakukan secara intraservikal, intravaginal, intrauterin, dan transservikal. Intraservis maka dideposisikan di serviks, intravaginal dideposisikan pada vaginal, kemudian intrauterin itu diposisikan pada bagian uterin baik korpus maupun kornua, namun dibantu dengan tindakan laparoskopi seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya kemarin, Dahma Dahlia. Kemudian untuk transservikal itu dengan bantuan vaginoskop untuk memasukkan semen ke kanal serviks dengan IB-GAN. Selanjutnya ada teknik inseminasi buatan. Di sini menggunakan semen beku dan menggunakan teknik intraserviks. Pertama adalah mengambil straw dari dalam termos atau kontainer, kemudian pegang pada ujung kemasan dan baca label yang tertera pada straw secara singkat untuk memastikan dari pejantan yang baik. Kemudian lanjutkan dengan thawing dan
dikeringkan dengan tisu. Selanjutnya, tempatkan straw pada ujung ibegan lalu digunting pada ujung kemasan straw dan pasangkan plastik sheet dan fiksasi agar posisi straw tidak bergeser. Kemudian, angkat kedua kaki belakang pada domba atau kambing sehingga membentuk sudut 40-45 derajat terhadap lantai kandang. Pengangkatan kaki yang belakang ini bisa ada yang melakukannya hanya di akhir atau dilakukannya dari awal melakukan inseminasi buatan, itu tergantung inseminator. Kemudian buka vagina domba dengan menggunakan spekulum atau vaginoskop yang sudah diberi pelumas. Kemudian lihat posisi lubang cervix dengan bantuan senter. Kemudian masukkan ibegan melalui lubang dari spekulum menuju lubang serviks dan deposisikan semen pada pangkal serviks. Dari posisi yang tadi sudut 45 derajat dari domba atau kambing tersebut ditahan selama kurang lebih 5 menit dan kemudian lepaskan kedua kaki kambing sehingga dapat berdiri kembali di kandang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Ulu. Oke, terima kasih Jemima. Baik, ayo teman-teman yang lain silahkan untuk bertanya atau klarifikasi, silahkan. Assalamualaikum. Saya izin bertanya. Ya, silahkan Arfia. Ya, untuk yang tadi pengencer semen, yaitu yang gliserol, itu kan tadi disebutkan ditambahkan pada pengencer semen beku. Nah, untuk semen cair sendiri, apakah perlu ditambahkan gliserol juga? Terima kasih. Silahkan, Jem. Ya, baik Dok, saya izin menjawab pertanyaan dari Arvia. Untuk gliserol ini itu merupakan komposisi dari pengencer yang berfungsi sebagai cryoprotectant, kalau saya tidak salah. Cryoprotectant ini akan melindungi dari sel-sel sperma dari sel-sel spermatozoa dari kristal-kristal es akibat pembekuan atau proses pembekuan yang tadi di semen beku. Jadi kalau misalkan di semen cair tidak menggunakan karena tidak melalui proses pembekuan seperti itu. Kemudian untuk selain gliserol itu contohnya ada etanol kalau nggak salah, etilen sama propanadiol kalau tidak salah seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mana Arfia, oke ya? Iya, Dok. Oke, jadi perlu jaket pelindung dari cekaman dingin. Baik, kita lanjutkan untuk presenter berikutnya. Setelah Jemima, apa yang akan melanjutkan? Kita tinggal 4 orang lagi. Oke, baik. Jadi dilanjutkan oleh Ajeng ya. Silahkan Ajeng mempersiapkan presentasinya. Baik Dok, terima kasih. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, sambil menunggu silahkan. Ya, apakah sudah? Oke, sudah. Silahkan dipresentasikan di slide dulu ya. Iya, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dr. Ulum dan rekan-rekan koas sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai hasil review saya dari video yang setelah saya tonton, yaitu mengenai produksi semen beku ayam. Nah, untuk proses koleksinya diawali dengan proses koleksi. Dalam video yang saya tonton ini, untuk koleksi semen pada ayam itu dilakukan dengan cara masase. Kemudian semennya ditampung pada tabung yang kemudian diberikan label. Kemudian semen diberi pelarut dengan rasio 1:1 dan dihomogenkan menggunakan vortex. Kemudian dilakukan penimbangan jumlah semen yang sudah dilarutkan dan dilakukan registrasi atau pendataan sesuai dengan nomor kejantan yang semennya dikoleksi. Kemudian tabung koleksi ditutup dan ditempatkan pada cooling box untuk selanjutnya dikirimkan ke laboratorium untuk dievaluasi.
Kemudian setelah koleksi itu dilakukan evaluasi. Nah, untuk evaluasi ini, yang pertama itu setelah sampel semen sampai ke laboratorium, tabung semennya itu dihomogenkan kembali menggunakan konteks. Kemudian sampel diambil 20 mikron dengan menggunakan mikropipet dan ditempatkan di beberapa tabung terpisah untuk dilakukan perhitungan jumlah sel menggunakan alat seperti yang gambarnya ini ada di sebelah kanan, gambar nomor 2. Kemudian setelah dilakukan perhitungan jumlah sel spermatozoa dan evaluasi yang lain, seluruh informasi yang didapatkan juga hasil perhitungan jumlah spermatozoanya itu dicatat, dilakukan pendataan. Kemudian untuk motilitas semen juga dievaluasi menggunakan mikroskop. Selanjutnya untuk pembekuannya sendiri itu dimulai dengan memperkirakan jumlah straw yang dibutuhkan dari setiap koleksi semen yang didapatkan dari setiap jantan, kemudian diberi tanda seperti foto di kanan atas ini. Kemudian semen itu diencerkan pada lemari pendingin sampai mencapai volume akhir yang diinginkan. Nah, untuk pengencerannya sendiri itu biasanya larutan pengencer itu terdiri dari kuning telur, glukosa, antibiotik, krioprotektan, dan juga aquades. Setelah dilakukan pengenceran itu, semen dimasukkan ke dalam straw dan ditutup dengan bantuan alat. Kemudian straw disusun di dalam rak dan dibekukan pada lemari pendingin. Kemudian selanjutnya dilakukan pendataan mengenai jumlah straw, kualitas dari semen, dan juga tempat penyimpanan straw. Kemudian penyimpanan straw itu dilakukan pada kontainer berisi nitrogen cair. Nah, saya melakukan pencarian lebih mengenai pembekuan semen itu dilakukan secara 2 tahap. Untuk tahap pertama itu dia strawnya ditempatkan pada permukaan nitrogen cair untuk didinginkan oleh uap dari nitrogen pada suhu 110 derajat selama 4 menit. Setelah dilakukan penguapan dengan uap nitrogen itu baru dibenamkan ke dalam nitrogen cair pada suhu minus 196 derajat Celcius yang kemudian untuk disimpan beku dan dapat bertahan sangat lama. Kemudian jika akan digunakan itu, sebelum inseminasinya dilakukan, strawnya dilakukan thawing dengan menggunakan water bath. Untuk metode thawingnya itu ada 2, ada yang cepat yaitu dengan suhu 37 derajat selama 15-30 detik, dan ada juga yang lambat dengan cara menempatkannya pada suhu 5 derajat selama 5 menit. Kemudian dilakukan inseminasi pada betina. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Dr. Ulum. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Ajeng. Silakan teman-teman yang lain untuk bertanya. Ya, waalaikumsalam. Silakan, Satria. Ajeng menyebutkan di situ ada krioprotektan. Apa sih fungsi krioprotektan itu dan contoh dari krioprotektan itu apa? Terima kasih. Silahkan. Untuk yang di ayam loh ya. Iya. Ya. Baik, terima kasih Satria atas pertanyaannya. Menurut sumber yang sudah pernah saya baca kemarin itu, jadi bentuk dari spermatozoa ayam itu kan berbeda dari bentuk spermatozoa hewan-hewan yang lainnya. Nah, bentuknya itu dia kepalanya itu berbentuk silindris dan ukuran ekornya itu bisa sampai 8 kali dari panjang kepalanya. Jadi ekornya itu sangat panjang. Nah, dengan ciri khas bentuknya itu dia memiliki bisa disebut kelemahan di mana sering terjadinya kerusakan sel akibat terbentuknya kristal es yang terjadi pada saat proses pendinginan ataupun pembekuan yang biasa kita kenal sebagai cold shock. Nah, krioprotektan itu dia fungsinya untuk mencegah terbentuknya kristal es itu dengan cara menstabilkan membran plasma dari si sel spermatozoanya. Nah, kemudian untuk di ayam itu, contoh krioprotektannya itu apa saja? Yang saya cari itu kan biasanya yang sering digunakan itu gliserol, tapi berdasarkan sumber yang saya baca itu, gliserol itu dia dapat menyebabkan kontrasepsi pada betina, jadi dia itu bisa menyebabkan gangguan fertilisasi dengan mempengaruhi sel-sel epitel yang berada di vagina. Namun untuk proses lebih keterangan lebih lanjutnya saya belum membaca lebih dalam lagi. Sehingga untuk krioprotektan pada semen ayam itu bisa digunakan alternatifnya seperti etilen glikol, dimetilsetamid, dan juga dimetilformalmida kalau tidak salah, seperti itu ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Ajeng.
Gimana Satria? Oke. Ya, Dok, sudah. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan ke presenter selanjutnya. Tinggal berapa orang sekarang? Tinggal 3 orang ya. Kita lihat apakah yang presentasi berikutnya siapa. Oh ya, sini. Ketahuan sudah 07. Silahkan kita untuk mempersiapkan paparannya. Terima kasih. Saya izin menampilkan PowerPoint-nya ya. Apakah sudah terlihat? Sedang loading. Oke, sudah. Silahkan di slideshow-kan dan dimulai paparannya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dr. Ulum dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai review yang sudah saya buat mengenai inseminasi buatan pada ayam dengan metode koleksi semen dengan pemijatan. Yang pertama, ada inseminasi buatan, yaitu merupakan teknik perkawinan buatan dengan memasukkan semen pada saluran reproduksi betina. Nah, tujuan inseminasi buatan pada ayam itu salah satunya untuk meningkatkan kemampuan reproduksi ayam betina dalam menghasilkan telur tetas. Kemudian, berdasarkan informasi yang saya dapat dari video juga, inseminasi buatan pada ayam itu dilakukan 2 kali dalam seminggu. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan itu adalah siring 1 mili dengan ujungnya itu dimodifikasi menggunakan karet lunak seperti ini. Ini untuk memudahkan saat inseminasi nanti ke ayam betina. Kemudian ada nacelle fisiologis, ini berfungsi sebagai pengencer, dan juga ada gelas penampung. Untuk koleksi semen menggunakan metode pemijatan itu pertama disiapkan ayam jantannya. Ayam jantannya ini harus yang berumur dewasa, sekitar 1,5 sampai 3 tahun, dan juga ayam yang produktif. Kemudian ayam itu dipastikan dengan nyaman. Koleksi semen pada ayam ini memerlukan 2 orang, yang satu sebagai kolektor yang memegang gelas penampungnya, satu yang menghandle ayamnya. Kemudian ayamnya dihandle dengan memegang 2 kaki ayam, kemudian dihadapkan bagian belakang ayam itu ke kolektor, kemudian diposisikan tempat penampung ke dekat kloaka, lalu dilakukan pemijatan pada punggung ayam hingga ke pangkal kloaka secara perlahan. Kemudian pangkal kloakanya itu dipijat dan nanti akan keluar semen berwarna putih susu. Namun terkadang juga pada awal keluarnya semen itu bercampur dengan urin, sehingga dapat dibuang terlebih dahulu, kemudian ditampung kembali. Kemudian semen yang sudah ditampung dicampur dengan pengencer nacelle fisiologis hingga homogen dengan perbandingannya 2:1. Ini merupakan prosesnya, jadi dimasak dulu dari daerah punggung hingga ke pangkal kloakanya, kemudian agak ditekan di pangkal kloakanya, dan nanti akan keluar semennya. Kemudian langsung dilakukan inseminasi buatan pada ayam. Pertama, kloaka ayamnya itu dibuka terlebih dahulu, karena ayamnya ini sudah terbiasa sehingga membuka kloaka ayamnya itu sangat mudah. Kemudian diidentifikasi lubang pada saluran reproduksi ayam betinanya itu seperti ini, kloaka yang sudah terbuka, dan kemudian dimasukkan siring yang sudah berisi semen tadi ke saluran reproduksi ayam betina. Nah, siringnya ini agak diarahkan ke sebelah kiri karena lubang saluran reproduksi betina ayam itu ada di sebelah kiri, dan yang sebelah kanannya itu merupakan lubang saluran pencernaan. Kemudian didorong semen hingga masuk sebanyak 0,15 mili ke dalam saluran reproduksi betina. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Ulum. Baik, terima kasih Kita silahkan teman-teman untuk bertanya kepada kita terkait dengan teknik IB pada ayam dengan koleksinya dengan tadi ya pemijatan. Silakan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, silahkan Citra. Ya, izin bertanya pada Gita, keberhasilan IB pada ayam itu kira-kira berapa persen? Kemudian parameter yang mempengaruhi keberhasilan IB itu apa aja? Sama satu lagi pertanyaan dari saya, lebih efisien mana metode pengumpulan semen dengan pemijatan atau penampungan? Itu aja, terima kasih. Baik Citra, terima kasih. Saya izin menjawab. Untuk keberhasilannya itu menurut informasi yang saya dapatkan di video itu, menurut peternaknya sekitar 55-60%. Itu keberhasilan menurut peternaknya. Kemudian tapi itu juga dipengaruhi oleh beberapa parameter keberhasilan inseminasi buatan pada ayam. Di antaranya itu ada waktu meng-IB, kemudian dosis dan kualitas fertil spermanya, di mana waktu meng-IB-nya ini lebih baik itu dilakukan siang hari ketika ayam betina itu sudah oviposisi atau mengeluarkan telur, karena ketika belum nanti spermanya kan akan terharang, tidak bisa masuk ke dalam, seperti itu. Kemudian dosis IB pada ayam itu yang saya baca itu sekitar 50 sampai 150 juta per 0,05 mili. Kemudian untuk pertanyaan kedua, efektif dan efisien mana antara teknik pengumpulan semen, pemijatan, dan penampungan, itu menurut saya pemijatan, karena kalau untuk penampungan itu kan memerlukan alat penampung yang dihubungkan dulu dengan tali, kemudian dilakukan pemasangan dan ditalikan dulu ke ayamnya gitu. Mungkin penalian itu juga agak sedikit menghabiskan waktu, seperti itu. Sedangkan untuk pemijatan itu untuk ayamnya jika sudah terlatih itu tinggal dipijat, kemudian semennya akan keluar gitu. Seperti itu, Citra. Ya, baik. Terima kasih Gita atas jawabannya. Oke, terima kasih ya. Jadi kalau penampungan itu kan ada tadi dikasih ada tambahan ya. Biasanya kalau ayam atau burung yang masih dalam tanda kutip masih liar ya, yang masih belum terlatih, kalau memang kita perlu banget untuk melakukan IB, ya kita bisa akalin dengan sistem penampung ya. Tentunya kekurangannya kan ada ejakulat, sebelum ejakulat keluar ada urin ya. Nah, itu menjadi salah satu tantangan tersendiri, karena kalau dengan penampungan tidak bisa dipisahkan begitu. Gitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan dengan presenter selanjutnya. Tinggal berapa orang ini? Tinggal berdua. Tinggal Arvia dan Satria. Kita lihat siapa yang akan presentasi selanjutnya. Apakah merah atau biru? Oh, ini sepertinya biru. Ya. Oke, Arvia disiapkan presentasinya dan nanti langsung disusul oleh Satria. Ya, baik, Dok. Ada? Iya, silakan. Saya izin share screen, Dok. Silahkan disiapkan presentasinya. Apakah sudah terlihat? Sudah, tinggal di slideshow dan langsung dimulai saja paparannya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dr. Ulum dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil review video mengenai proses pembentukan telur. Untuk pertama yaitu anatomi reproduksi ayam betina. Dari mulai bagian dalam yaitu terdapat ovarium, lalu infundibulum, magnum, isthmus, uterus, vagina, dan kloaka. Untuk pembentukan telur sendiri, prosesnya yang pertama itu ovum yang diovulasikan oleh folikel, kemudian ditangkap oleh fimbrie. Selanjutnya, ovum ini akan masuk ke infundibulum, magnum, isthmus, uterus, vagina, dan keluar melalui kloaka. Untuk proses pembentukan telur sendiri, ini berlangsung selama 24 sampai 28 jam. Yang pertama yaitu di saluran infundibulum. Ovum ini akan berdiam di infundibulum selama 30 menit. Pada infundibulum juga di sini terjadi fertilisasi serta penyimpanan sperma, khususnya dilakukan lekukan
lakukan mukosa infundibulum. Jika ovum terfertilisasi, maka nantinya akan dihasilkan telur tetas, tetapi jika tidak terfertilisasi, maka telur tersebut akan menjadi telur konsumsi. Kemudian setelah dari infundibulum, ovum yang sudah terfertilisasi ini akan menuju magnum dan berdiam di dalam magnum itu selama 3 jam. Pada magnum juga terjadi penambahan albumin. Kemudian masuk kepada ismus. Telur ini berada di ismus selama 1,5 jam. Di ismus juga terjadi pembentukan eggshell membran atau disebut juga cangkang telur yang halus. Kemudian setelah dari ismus, telur ini akan menuju ke uterus dan akan berdiam di uterus sekitar 18 sampai 20 jam. Di uterus ini terjadi pembentukan cangkang keras. Setelah dari uterus, kemudian telur akan menuju vagina dan akan terjadi oviposisi. Nah, kuning telur yang baru itu akan diovulasikan setelah 30 menit setelah terjadinya oviposisi. Nah, berikut untuk peranan hormonalnya. Jadi untuk ayam itu menghasilkan GnRH1 yaitu dari hipotalamusnya yang kemudian menstimulasi anterior pituitari untuk menghasilkan FSH dan LH. FSH di sini berperan untuk rekrutmen folikel, perkembangan sel granulosa folikel, lalu stimulasi produksi progesteron juga. Nah, untuk LH di sini berperan untuk ovulasi. Kemudian terdapat juga hormon estrogen, yaitu yang berperan untuk pembentukan egg yolk. Jadi pembentukan egg yolk ini, estrogen berperan dalam pembentukan egg yolk dengan menstimulasi hati ayam untuk mengeluarkan prekursor kuning telur, seperti vitellogenin. Dan selanjutnya, estrogen juga dapat meregulasi metabolisme kalsium yang diperlukan untuk pembentukan cangkang telur. Untuk regulasi metabolisme kalsium ini dapat diambil melalui tulang ataupun pakan yang dikonsumsi oleh ayam. Kemudian terdapat juga hormon progesteron serta ada prostaglandin yang berfungsi untuk kontraksi serta pembentukan cangkang telur. Ini merupakan diagram dari siklus ovulasi pada ayam. Jadi di sini ditunjukkan yaitu pada F1, folikel 1 itu akan diovulasikan setelah terjadinya LH surge. Biasanya ovulasi ini terjadi 4-6 jam setelah adanya LH surge. Nah, di sini ovulasi terjadi pada pause day, yaitu di mana tidak ada oviposisi pada hari tersebut. Kemudian sekitar 26 jam itu telur yang F1 ini akan oviposisi, yaitu pada keesokan harinya. Di sini disebutkan jam 7. Kemudian seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa 30 menit setelah oviposisi akan terjadi ovulasi kembali. Di sini terjadi ovulasi di pukul 7.30 dan kemudian akan terjadi oviposisi di hari berikutnya. Dan begitu untuk seterusnya. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya kembalikan ke Dr. Ulum. Baik, terima kasih. Silakan teman-teman yang lain terkait dengan pembentukan telur. Assalamualaikum dok, izin bertanya. Ya, waalaikumsalam. Suaramu kecil sekali. Agak lebih dipernaikkan volumenya. Izin bertanya ke Arvia tadi, kalau tidak salah ada pause day. Pause day itu karena apa ya kalau terjadinya? Terus sama frekuensinya berapa kali? Terus pas pause day itu bisa di IB nggak sih si ayam ini? Terima kasih. Ya. Silakan Arvia. Kenapa nggak ada suara? Oh iya, maaf dok, lupa. Masih di. Ya, jadi untuk pause day sendiri itu terjadi karena ayam tadi untuk proses pembentukan telur ini pada ayam tidak pas 24 jam. Jadi tadi disebutkan juga antara 24 sampai dengan 28 jam. Dan karena hal itu pasti ada satu hari di mana ayam tersebut
tidak oviposisi telur. Karena tadi untuk waktunya sendiri tidak pas 1 hari untuk proses pembentukan telur tersebut. Dan untuk frekuensinya sendiri, saya membaca di satu penelitian bahwa untuk pause day ini lebih frekuen terjadi pada ayam yang mempunyai jadwal bertelur pada siang hari, khususnya di atas jam 3, karena normalnya ayam itu bertelur pada waktu pagi hari hingga awal waktu siang. Nah, dalam penelitian ini juga disebutkan bahwa ayam-ayam yang mempunyai jadwal oviposisi yaitu di atas jam 3 itu, maka mereka akan cenderung menunggu dan mengoviposisikannya di keesokan paginya, sehingga yang hari sebelumnya itu akan menjadi pause day. Seperti itu. Dan tadi untuk pengaruhnya ke IB, apakah dapat di IB? Sebenarnya seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Gita, kalau misalnya di dalam saluran tersebut masih terdapat telur karena akibat tadi oviposisi yang belum terjadi, maka IB juga akan mungkin sulit untuk dilakukan. Dan ketika belum adanya oviposisi, maka ovulasi juga belum terjadi pada ayam tersebut. Nah, seperti itu. Terima kasih, Arvia. Baik, terima kasih. Arvia, gimana? Pian? Sudah jelas? Sudah, Dok. Oke, jadi memang ada masa-masa istirahat sebentar gitu ya. Oke, baik. Kita sampai ke presenter terakhir. Apa perlu diundi? Tidak perlu, Dok. Tidak perlu ya. Tinggal silahkan, Satria, silahkan. Izin share screen, Dok. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah. Silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya Satria Ditama. Di sini saya akan mempresentasikan hasil video yang saya tonton kemarin mengenai semen storage and handling. Semen storage. Nah, dari video yang saya tonton ini, untuk penyimpanan semen beku ini harus dilakukan pada suhu minus 196 derajat Celcius. Nah, semen beku ini biasanya disimpan di dalam goblet. Nah, goblet ini akan ditaruh di dalam kanister, dan kanister ini akan disimpan di dalam kontainer. Nah, kontainer ini seperti ini. Ini yang terbentuk dari aluminium ini adalah kanister, dan yang berwarna-warni ini adalah gobletnya. Nah, di dalam kontainer ini harus ada nitrogen cair, karena nitrogen cair ini yang memiliki kemampuan untuk menahan suhu minus 196 derajat Celcius tersebut. Nah, nanti pada pegangan kanister ini ada pegangan yang memanjang ke atas agar mudah ditarik oleh nanti operator. Nah, di dalam video tersebut di pegangan kanister tersebut harus diberi label agar memudahkan ketika ingin mengambil di semen beku tersebut. Selanjutnya masuk ke semen handling. Nah, cara pengambilan semen beku, kanister ini tidak boleh diangkat melebihi leher kontainer seperti pada ini, tidak boleh dilakukan seperti ini karena dapat mengurangi atau dapat menghilangkan fertilitas dari semen tersebut. Karena adanya cold shock gitu. Nah, maka dari itu pengangkatan semen beku ini dijelaskan di video tersebut diusahakan tidak boleh melebihi garis uap dari nitrogen dengan udara bebas. Nah, pengangkatan kanister ini maksimal 10 detik. Nah, kalau sudah mencapai 10 detik, kanister harus dimasukkan sampai dasar, kemudian diangkat kembali. Nah, selanjutnya untuk pengambilan semen beku ini harus dilakukan menggunakan tweezer. Tidak boleh menggunakan tangan kosong karena suhu dari semen beku tersebut sangat rendah, akan beresiko pada tangan itu menyebabkan frostbite. Nah,
pengambilan menggunakan tweezer ini harus berhati-hati agar semen beku tidak agar straw dari semen beku ini tidak bengkok. Apabila straw dari semen beku ini bengkok, semen beku tersebut tidak boleh dimasukkan kembali ke dalam kontainer, alias harus dipisahkan. Selanjutnya, transfer semen beku antar kontainer atau antar tabung yang digunakan mungkin dari penjual ke pembeli misalnya di lapangan. Nah, transfer dari ini tuh tabung tersebut harus ditaruh bersebelahan. Masing-masing tabung ini harus berisi nitrogen yang cukup banyak. Nah, pindahkan masing-masing semen beku ini seperti yang tadi dijelaskan tidak boleh menggunakan tangan kosong, dan si kanister harus dinaik turunkan ketika ingin mengambil straw semen bekunya. Kanister diangkat dan setelah diambil kanisternya diturunkan. Ini juga bertujuan untuk mencegah semen beku tersebut mengalami cold shock. Nah, waktu semen beku dipindahkan dari tabung satu ke tabung lainnya itu antara 3 sampai 5 detik, tidak boleh lebih dari 5 detik. Karena tadi kembali lagi ke takut mengurangi kualitas dari sperma yang ada di dalam straw. Selanjutnya, metode thawing. Nah, sebelum semen beku bisa diinseminasi harus dilakukan penanganan, yaitu thawing. Nah, thawing ini biasanya dilakukan dengan perendaman di air hangat pada suhu 37 derajat selama 30 detik. Selanjutnya, semen beku yang setelah di-thawing dimasukkan ke dalam ibegan. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam ibegan, semen beku yang diambil dari perendaman air itu harus dikeringkan dulu menggunakan tisu. Nah, tujuan mengeringkan ini untuk menghilangkan sisa-sisa air yang ada di strawnya agar tidak membuat sperma mati. Nah, digoyangkan sedikit untuk memperbesar rongga udara yang ada di dalam straw. Gunting ujung, ya, sambil dipegang bagian yang akan digunting itu agar isi semen ini tidak tumpah keluar. Nah, masukkan semen ke dalam ibegan yang bersih dan hangat. Terus jangan lupa gunakan plastik pelindung ibegan. Dan ketika mau diinseminasi, sisipkan ibegan ke pakaian inseminator agar seluruh semen di ibegan itu terjaga pada. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Satria. Silakan teman-teman yang lain untuk bertanya pada Satria. Silakan. Assalamualaikum, Dok. Ya, silakan aja. Iya, izin bertanya kepada Satria. Tadi kan dalam pemindahan semen antar kontainer itu dipastikan bahwa kontainernya itu lokasinya berdekatan, kemudian dipastikan juga bahwa jumlah nitrogen di dalam setiap kontainernya itu cukup banyak. Nah, yang ingin saya tanyakan itu sebenarnya yang dikatakan cukup banyak itu seperti apa? Karena kan jika kontainer yang sering dibuka itu dia akan nitrogennya akan menguap. Nah, kemudian untuk memastikan jumlahnya itu apakah dilakukan pengecekan terlebih dahulu mengenai jumlah mengenai jumlah nitrogen cairnya, seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ajeng. Nah, sebenarnya di dalam video itu tidak dijelaskan terlalu detail mengenai bagaimana apakah ada pemeriksaan di mana nitrogennya terlebih dahulu atau tidak. Tetapi mungkin yang bisa saya simpulkan sendiri, maksudnya di sini cukup banyak itu kan tadi seperti yang Ajeng bilang, nitrogen cair ini ketika dilakukan transfer ini kan perlu pembukaan tabung kontainer itu lebih lama, akan menyebabkan penguapan. Nah, maka dari itu kebutuhan nitrogen dalam masing-masing kontainer ini harus banyak. Nah, mungkin jumlahnya itu akan disesuaikan dengan tipe kontainer yang digunakan. Misalnya kontainer 10 liter, mungkin kebutuhan nitrogennya ketika akan dilakukan transfer itu ya 10 liter itu. Misalnya yang 18 liter ya nitrogen cairnya mungkin 18 liter. Mungkin begitu. Baik, terima kasih Satria. Oke, baik.
terima kasih ya. Jadi intinya harus terendam ya. Kalau kontainernya besar, kalau nggak terendam ya sama saja kan ya. Diisi banyak, maksudnya isi banyak itu adalah parameternya adalah straw-nya terendam ya, baik pada saat penyimpanan maupun saat transfer ya. Oke baik, saya kira untuk presentasinya sudah cukup. Nanti kita lanjutkan di lain kesempatan untuk topik yang lebih advance lagi ya, terkait nanti kita bicara tentang gangguan reproduksi.